Segala perjanjian baru didasarkan pada salib Yesus. Paulus berkata, Rasul Paulus, salah satu pemimpin terkenal dalam perjanjian baru berkata, aku mengabarkan Yesus yang disalib, tidak kurang dari itu. Banyak orang ingin Paulus mengkhotbahkan iman Kristen, kekristenan minus salib. Dia menolak melakukan itu. Ia bilang bahwa aku mengabarkan Yesus yang disalib. Itu hanya kebodohan dari mata orang-orang yang tidak ingin percaya. Salib itu kebodohan dari sudut pandang mereka yang secara alami berkata, mengapa Tuhan kalian mati di salib? Itu terdengar bodoh sekali. Itu terdengar bodoh, tapi sebenarnya itulah kebajikan Allah. Itu kebajikannya. Kebajikan Allah itu berbeda. Allah harus memenuhi keadilannya sendiri. Dan Allah harus jadi manusia tidak berdosa yang mati menebus dosa dunia. Hari ini, siapapun yang percaya pada Yesus yang meninggal di kayu salib, ia dikuburkan, setelah 3 hari ia bangkit. Ia mengalahkan maut setelah 3 hari dan menerima kuasa ilahi lagi. Siapapun yang menerima tindakan itu, dosanya dicuci bersih. Tujuan Anda berubah dari neraka menuju surga. Ditambah banyak anugerah lain. Ini hanya satu anugerah utama dari Yesus yang mati di salib. Sekarang, perjanjian baru sepenuhnya didasarkan pada salib. Anda hilangkan salib itu, seluruh Alkitab tidak layak dibaca. Maksud saya, seluruh Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada satu pasal Yesaya 53, begitu jelas, tertulis tentang Yesus yang menderita dan mati. Begitu jelas, amat sangat jelas. Yesaya pasal 53. Saya masih punya beberapa menit kan? Sekarang yang terakhir, di kitab terakhir perjanjian baru. Itu adalah kitab nubuat tentang apa yang terjadi di surga. Satu hamba Tuhan bernama Yohanes yang rasul. Ada 2 Yohanes di sana. Salah satunya Rasul Yohanes. Ia melihat penglihatan tentang surga. Dan ia mengatakan tentang masalah-masalah di masa depan. Perang di daerah Efrat, yaitu daerah Irak. Ia meramalkan kejadian-kejadian di daerah Efrat. Dan Anda telah menyaksikannya sendiri. Bacalah di Times India dan Anda akan lihat. Banyak-banyak hal sudah dikatakan. Tapi satu hal yang amat istimewa. Ia melihat di surga sang domba yang disembelih. Yesus disebutkan di sana sebagai anak domba yang disembelih. Tentu saja, Yesus bukan domba secara fisik. Ia bukan domba. Ia bukan biri-biri. Ia adalah manusia. Tapi secara simbolis, ia adalah domba Allah yang tak bercacat. Di mana selama sejarah Yahudi, selama sejarah perjanjian baru, Yesus digambarkan sebagai anak domba. Di surga, ia disebut sebagai sang anak domba yang disembelih. Jadi, kalau Anda menghilangkan salib dari kepercayaan orang Kristen, kepercayaan Kristen itu tidak ada. Itu hanya daftar boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu saja. Tidak ada penyelamatan, tidak ada pengampunan dari dosa, tidak ada apa-apa. Salib itu sangat sentral. Salib itu adalah hal yang paling inti di mana Allah mati mewakili kita semua. Anda lihat, Allah rela turun dari surga. Ia rela berjalan sebagai manusia biasa dalam kesakitan yang dirasakan manusia, digoda dengan segala cara seperti Anda digoda. Kalau Anda digoda, Yesus merasakan lebih parah dari yang Anda bayangkan. Oke? Anda percaya padanya. Ia mematahkan segala nafsu, kemadatan, dan kebiasaan buruk. Dan kutukan itu dalam hidup Anda. Yesus mematahkan semua itu dari hidup Anda. Anda tinggal mengatakan ya padanya. Dan malam ini Anda tinggal pulang dan berdoa padanya. Anda menerima keselamatan dari dosa. Saya rasa waktu saya sudah habis. Masih ada sekitar 5 menit. Masih ada? Oke, saya masih punya waktu 5 menit lagi. Begini. Baiklah. Satu hal adalah ini hanya untuk saya. 5 menit tidak buruk. 5 menit lagi. Baiklah. Begini. Ada satu bukti, satu jenis bukti salib Yesus, yaitu Alkitab. Itu adalah kitab perjanjian lama Yahudi, kitab perjanjian baru orang Kristen. Secara menyeluruh mengacu pada salib Yesus,
secara langsung dan tidak langsung. Dapatkanlah dan bacalah sendiri, ini dijual dengan harga yang terjangkau. Ada banyak toko Alkitab di Mumbai. Kalau tidak tahu, kami akan memberitahu Anda nanti. Satu tingkat lagi, bukti bahwa Yesus memang mati dan ia dihukum mati adalah saya berikan pada Anda. Itu bukan dari Alkitab, tapi dari musuh-musuh Kristus. Mereka yang membenci Yesus. Tapi sayangnya, orang Yahudi sendiri secara historis mereka menolak Injil Kristus. Mereka bilang dia bukan benar-benar Kristus. Dia adalah Kristus palsu. Jadi pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Sekarang, bila Anda menyadari, bangsa Yahudi menyimpan buku sejarahnya sendiri tentang kejadian-kejadian penting di negara Yahudi. Mereka mencatatnya lewat penguasa keagamaan mereka dalam sebuah kitab yang disebut Talmud. Mungkin ada yang mendengarnya. Kalau Anda melihat versi Talmud di sekitar masa Yesus 2000 tahun yang lalu, Anda akan baca bahwa Yesus memang dihukum mati. Tentu mereka mencatatkan hal yang salah pula. Mereka bilang ia adalah Kristus palsu, pengajarannya sesat, ia tukang sihir. Mereka mengatakan hal yang keliru, tapi satu hal yang mereka katakan yaitu Yesus dihukum mati karena ia melakukan kesalahan. Tapi itu bukan religius, itu adalah bukti dari luar bahwa Yesus memang pernah mati. Orang-orang yang menanganinya memang menghukum mati dia. Itu saja. Dan bukti jenis ketiga bahwa salib itu nyata adalah bukti dari Roh Kudus. Saat ini orang Kristen menurut pengajaran dari Alkitab, mereka mendoakan orang sakit, mereka mendoakan roh jahat, mereka mendoakan masalah-masalah hidup. Allah menyembuhkan, Allah bersaksi bahwa orang-orang ini mengajarkan hal yang benar. Tidak hanya dalam satu kasus. Saya sendiri pernah disembuhkan dari penyakit tulang belakang yang serius. Ada dokter di sini, mereka tahu apa maksud saya. Angliotis spondylitis tidak dapat disembuhkan. Penyakit yang membuat Anda harus berbaring di ranjang. Anda tidak bisa berjalan kemana-mana. Sebuah penyakit yang akan menyia-nyiakan hidup Anda. Dan 16 tahun yang lalu, para pemimpin berdoa untuk saya. Saya sembuh secara bertahap dalam waktu 7 hari. Saya dulu tidak religius, saya hanya percaya pada Yesus. Saya tidak pernah baca Alkitab, hanya baca sekali-kali saja. Mereka mendoakanku, Allah memastikan kalau itu benar. Salib itu nyata. Lihat, Allah menyembuhkanku. Dan saya tahu orang-orang itu membangkitkan orang mati. Anda bisa berdebat dengan saya. Saya hanya tinggal punya 2 menit. Saya tidak bisa mendebat Anda. Tapi orang-orang itu hari ini, mereka itu terjadi pada saya. Saya pernah berjalan dekat sudut jalan di Mumbai. Ada seorang gadis kecil yang ditabrak oleh semacam skuter. Saya memangkunya. Dia sudah mati. Usianya kira-kira masih remaja. Saya bukan dokter, saya tidak bisa memastikan apakah organ-organ dalamnya masih berfungsi atau tidak. Tapi sebagai orang biasa, saya melihatnya sudah mati. Dia berhenti bernafas dan dia sudah tamat. Kami bawa ke rumah sakit dan berdoa dalam nama Yesus untuknya. Dan pada saat kami mencapai rumah sakit, dia bangkit, dia kembali hidup. Dan dokter hanya memeriksanya saja di rumah sakit St. George. Oke, itu bukan untuk memastikan kami bisa membangkitkan orang mati. Itu hanya untuk memberi contoh. Tapi orang-orang bisa bangkit dari kematian dalam nama Yesus. Mereka mengalahkan kematian. Saat ini, mereka mengalahkan kematian. Mereka menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Allah memberikan pengampunan dan kasih sayang dalam nama Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Percayalah padanya. Allah akan memberikan apa yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Allah akan memenuhi kebutuhan Anda. Hari ini saya tidak punya waktu. Saya mendoakan Anda semua. Tapi di waktu lain silakan Anda datang ke pertemuan kami di ruang kelas Mudar Hall kira-kira jam 9 pagi minggu depan. Parel Nakah. Kami bisa mendoakan Anda semua. Pastor akan mendoakan Anda. Orang-orang di gereja akan mendoakan Anda. Kami bukan orang-orang hebat. Kami bukan penyembuh hebat. Seperti beberapa saudara. Kami hanya orang-orang biasa. Biasa memberi les. Saya hanya mengajar dari rumah ke rumah. Saya bukan orang hebat. Bahkan pastor kami ini, ia bisa berpenghasilan dengan satu cara. Istrinya bekerja di rumah sakit. Kami ini bukan penyembuh hebat. Kami hanya membicarakan hal-hal yang benar. Tapi dengan tangan dan nama Yesus, sebagian besar kasus orang menerima penyembuhan tergantung dari iman. Allah memastikan bahwa pesan salib itu adalah benar dalam banyak macam tingkatan bukti salib. Terima kasih.
Terima kasih Pastor Rukni atas presentasinya. Sekarang kami tampilkan pembicara kedua untuk hari ini, Dr. Zakir. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, 33 tahun, adalah Presiden Islamic Research Foundation di Mumbai. Seorang dokter medis lewat pelatihan profesional, beliau telah berbalik untuk membuat penjelasan yang benar dan menghilangkan salah konsep tentang Islam, misi utama dalam hidupnya. Beliau adalah pelajar yang tekun tentang Islam dan perbandingan agama. Dalam 3 tahun terakhir, Dr. Zakir telah menyampaikan lebih dari 300 ceramah publik di luar negeri, selain banyak ceramahnya di India. Beliau juga pernah berpartisipasi dalam banyak simposium dan debat dengan tokoh-tokoh terkemuka dari agama-agama lain. Kini saya persilahkan Dr. Zakir untuk menyampaikan presentasinya untuk topik hari ini. Apakah Yesus benar-benar disalib? Dr. Zakir. Saja di rumah sakit St. George. Oke, itu bukan untuk memastikan kami bisa membangkitkan orang mati. Itu hanya untuk memberi contoh. Tapi orang-orang bisa bangkit dari kematian dalam nama Yesus. Mereka mengalahkan kematian. Saat ini, mereka mengalahkan kematian. Mereka menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Allah memberikan pengampunan dan kasih sayang dalam nama Yesus. Mereka menyalibkan Yesus. Percayalah padanya. Allah akan memberikan apa yang Anda butuhkan dalam hidup Anda. Allah akan memenuhi kebutuhan Anda. Hari ini saya tidak punya waktu. Saya mendoakan Anda semua. Tapi di waktu lain silakan Anda datang ke pertemuan kami di ruang kelas Mudarhal kira-kira jam 9 pagi minggu depan. Parel Nakah. Kami bisa mendoakan Anda semua. Pastor akan mendoakan Anda. Orang-orang di gereja akan mendoakan Anda. Kami bukan orang-orang hebat. Kami bukan penyembuh hebat. Seperti beberapa saudara. Kami hanya orang-orang biasa. Biasa memberi les. Saya hanya mengajar dari rumah ke rumah. Saya bukan orang hebat. Bahkan pastor kami ini, ia bisa berpenghasilan dengan satu cara. Istrinya bekerja di rumah sakit. Kami ini bukan penyembuh hebat. Kami hanya membicarakan hal-hal yang benar. Tapi dengan tangan dan nama Yesus, sebagian besar kasus orang menerima penyembuhan tergantung dari iman. Allah memastikan bahwa pesan salib itu adalah benar dalam banyak macam tingkatan bukti salib. Terima kasih. Terima kasih Pastor Rukni atas presentasinya. Sekarang kami tampilkan pembicara kedua untuk hari ini, Dr. Zakir. Dr. Zakir Abdul Karim Naik, 33 tahun, adalah Presiden Islamic Research Foundation di Mumbai. Seorang dokter medis lewat pelatihan profesional, beliau telah berbalik untuk membuat penjelasan yang benar. Segala perjanjian baru didasarkan pada salib Yesus. Paulus berkata, Rasul Paulus, salah satu pemimpin terkenal dalam perjanjian baru berkata, aku mengabarkan Yesus yang disalib, tidak kurang dari itu. Banyak orang ingin Paulus mengotbahkan iman Kristen, kekristenan minus salib. Dia menolak melakukan itu. Ia bilang bahwa aku mengabarkan Yesus yang disalib. Itu hanya kebodohan dari mata orang-orang yang tidak ingin percaya. Salib itu kebodohan dari sudut pandang mereka yang secara alami berkata, mengapa Tuhan kalian mati di salib? Itu terdengar bodoh sekali. Itu terdengar bodoh, tapi sebenarnya itulah kebajikan Allah. Itu kebajikannya. Kebajikan Allah itu berbeda. Allah harus memenuhi keadilannya sendiri. Dan Allah harus jadi manusia tidak berdosa yang mati menebus dosa dunia. Hari ini,
Siapapun yang percaya pada Yesus yang meninggal di kayu salib, ia dikuburkan, setelah 3 hari ia bangkit. Ia mengalahkan maut setelah 3 hari dan menerima kuasa ilahi lagi. Siapapun yang menerima tindakan itu, dosanya dicuci bersih. Tujuan Anda berubah dari neraka menuju surga. Ditambah banyak anugerah lain. Ini hanya satu anugerah utama dari Yesus yang mati di salib. Sekarang, perjanjian baru sepenuhnya didasarkan pada salib. Anda hilangkan salib itu, seluruh Alkitab tidak layak dibaca. Maksud saya, seluruh Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada satu pasal Yesaya 53, begitu jelasnya, begitu jelas, tertulis tentang Yesus yang menderita dan mati. Begitu jelas, amat sangat jelas. Yesaya pasal 53. Saya masih punya beberapa menit kan? Sekarang yang terakhir, di kitab terakhir perjanjian baru. Itu adalah kitabnya sekitar 5 menit. Masih ada? Oke, saya masih punya waktu 5 menit lagi. Begini. Baiklah. Satu hal adalah, ini hanya untuk saya. 5 menit tidak buruk. 5 menit lagi. Baiklah. Begini. Ada satu bukti, satu jenis bukti salib Yesus, yaitu Alkitab. Itu adalah kitab perjanjian lama Yahudi, kitab perjanjian baru orang Kristen. Secara menyeluruh mengacu pada salib Yesus, secara langsung dan tidak langsung. Dapatkanlah dan bacalah sendiri, ini dijual dengan harga yang terjangkau. Ada banyak toko Alkitab di Mumbai. Kalau tidak tahu, kami akan memberitahu Anda nanti. Satu tingkat lagi, bukti bahwa Yesus memang mati dan ia dihukum mati adalah saya berikan pada Anda. Itu bukan dari Alkitab, tapi dari musuh-musuh Kristus. Mereka yang membenci Yesus. Tapi sayangnya, orang Yahudi sendiri secara historis mereka menolak Injil Kristus. Mereka bilang dia bukan benar-benar Kristus. Dia adalah Kristus palsu. Jadi pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Sekarang, bila Anda menyadari, bangsa Yahudi menyimpan buku sejarahnya sendiri tentang kejadian-kejadian penting di negara Yahudi. Mereka mencatatnya lewat penguasa keagamaan mereka dalam sebuah kitab yang disebut Talmud. Mungkin ada yang mendengarnya. Kalau Anda melihat versi Talmud di sekitar masa Yesus 2000 tahun yang lalu, Anda akan baca bahwa Yesus memang dihukum mati. Tentu mereka mencatatkan hal yang salah pula. Mereka bilang ia adalah Kristus palsu, pengajarannya sesat, ia tukang sihir. Mereka mengatakan hal yang keliru, tapi satu hal yang mereka katakan, nubuat tentang apa yang terjadi di surga. Satu hamba Tuhan bernama Yohanes yang rasul, ada 2 Yohanes di sana, salah satunya Rasul Yohanes. Ia melihat penglihatan tentang surga, dan ia mengatakan tentang masalah-masalah di masa depan, perang di daerah Efrat, yaitu daerah Irak. Ia meramalkan kejadian-kejadian di daerah Efrat, dan Anda telah menyaksikannya sendiri. Bacalah di Times India dan Anda akan lihat, banyak-banyak hal sudah dikatakan. Tapi satu hal yang amat istimewa, ia melihat di surga, sang domba yang disembelih. Yesus disebutkan di sana sebagai anak domba yang disembelih. Tentu saja, Yesus bukan domba secara fisik. Ia bukan domba, ia bukan biri-biri. Ia adalah manusia. Tapi secara simbolis, ia adalah domba Allah yang tak bercacat. Di mana selama sejarah Yahudi, selama sejarah perjanjian baru, Yesus digambarkan sebagai anak domba. Di surga, ia disebut sebagai sang anak domba yang disembelih. Jadi, kalau Anda menghilangkan salib dari kepercayaan orang Kristen, kepercayaan Kristen itu tidak ada. Itu hanya daftar boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu saja. Tidak ada penyelamatan, tidak ada pengampunan dari dosa, tidak ada apa-apa. Salib itu sangat sentral. Salib itu adalah hal yang paling inti di mana Allah mati mewakili kita semua. Anda lihat, Allah rela turun dari surga. Ia rela berjalan sebagai manusia biasa dalam kesakitan yang dirasakan manusia, digoda dengan segala cara seperti Anda digoda. Kalau Anda digoda, Yesus merasakan lebih parah dari yang Anda bayangkan. Oke?
Anda percaya padanya. Ia mematahkan segala nafsu, kemadatan, dan kebiasaan buruk. Dan kutukan itu dalam hidup Anda. Yesus mematahkan semua itu dari hidup Anda. Anda tinggal mengatakan ya padanya. Dan malam ini Anda tinggal pulang dan berdoa padanya. Anda menerima keselamatan dari dosa. Saya rasa waktu saya sudah habis. Masih ada, yaitu Yesus dihukum mati karena ia melakukan kesalahan. Tapi itu bukan religius. Itu adalah bukti dari luar bahwa Yesus memang pernah mati. Orang-orang yang menanganinya memang menghukum mati dia. Itu saja. Dan bukti jenis ketiga bahwa salib itu nyata adalah bukti dari Roh Kudus. Saat ini orang Kristen menurut pengajaran dari Alkitab, mereka mendoakan orang sakit, mereka mendoakan roh jahat, mereka mendoakan masalah-masalah hidup. Allah menyembuhkan. Allah bersaksi bahwa orang-orang ini mengajarkan hal yang benar. Tidak hanya dalam satu kasus. Saya sendiri pernah disembuhkan dari penyakit tulang belakang yang serius. Ada dokter di sini, mereka tahu apa maksud saya. Angliotis spondylitis tidak dapat disembuhkan. Penyakit yang membuat Anda harus berbaring di ranjang. Anda tidak bisa berjalan kemana-mana. Sebuah penyakit yang akan menyia-nyiakan hidup Anda. Dan 16 tahun yang lalu, para pemimpin berdoa untuk saya. Saya sembuh secara bertahap dalam waktu 7 hari. Saya dulu tidak religius, saya hanya percaya pada Yesus. Saya tidak pernah baca Alkitab, hanya baca sekali-kali saja. Mereka mendoakanku, Allah memastikan kalau itu benar. Salib itu nyata. Lihat, Allah menyembuhkanku. Dan saya tahu orang-orang itu membangkitkan orang mati. Anda bisa berdebat dengan saya. Saya hanya tinggal punya 2 menit. Saya tidak bisa mendebat Anda. Tapi orang-orang itu hari ini, mereka itu terjadi pada saya. Saya pernah berjalan dekat sudut jalan di Mumbai. Ada seorang gadis kecil yang ditabrak oleh semacam skuter. Saya memangkunya. Dia sudah mati. Usianya kira-kira masih remaja. Saya bukan dokter, saya tidak bisa memastikan apakah organ-organ dalamnya masih berfungsi atau tidak. Tapi sebagai orang biasa, saya melihatnya sudah mati. Dia berhenti bernafas dan dia sudah tamat. Kami bawa ke rumah sakit dan berdoa dalam nama Yesus untuknya. Dan pada saat kami mencapai rumah sakit, dia bangkit, dia kembali hidup. Dan dokter hanya memeriksa